Move to the right and then left. Move to the right and then left. They are the opposite. Step to the front and go back. Step to the front and go back. Step to the front and go back. They are the opposite. There is one way. It is God's way. It is the best way. It's the only way we're made to live. There is one way. It is God's way. It is the best way. It's the only way we're made to live. Let's all jump up and jump. Shalom, selamat pagi adik-adik yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di bulan Juni tanggal 13 minggu kedua tahun 2021. Sekarang kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita masuk dalam saat teduh, kita telah menyiapkan semua Alkitab yang akan kita baca dan alat tulis yang akan kita pakai untuk menulis catatan-catatannya. Dan juga jangan lupa kita akan menyiapkan persembahan untuk Tuhan. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan segera mulai ibadah kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 137. Senang ku baca Alkitab. Judulnya Senang ku baca Alkitab. Kita mulai. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah-Ku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah-Ku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah-Ku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, kembali anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu yang kudus untuk mengadakan ibadah minggu. Tuhan Yesus, pimpinlah acara kami dari permulaan sampai dengan selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan adik-adik dengar bersama-sama. Untuk anak-adik kecil, anak-anak kecil akan dipimpin oleh Kak Erli. Kak Erli akan membawakan firman Tuhan di kelompok anak kecil. Dan untuk anak TK, kakak kita, Kakak Susan, akan memimpin cerita kepada adik-adik TK. Dan yang untuk kakak-kakak kita yang sudah kelas tanggung akan dipimpin oleh Kak Sance. Kak Sance akan melayani adik-adik untuk menyebarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita bernyanyi Kidung Ceria nomor 73. Kidung Ceria 73, dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Biarlah semua anak. Judulnya Biarlah Semua Anak. Kidung Ceria 73. Biarlah semua anak datang kepadaku, yang kecil pun boleh
kerajaanku, sungguh aku buka, dan justru yang kecil dapat masuk juga. Biarlah semua orang datang kepadaku, yang besar pun boleh ikut, jangan ragu-ragu. Asal hatinya rendah bagai anak jua, untuk yang dewasa pun pintuku terbuka. Biarlah semua anak datang kepadaku, yang kecil pun boleh ikut, janganlah diganggu. Pintu kerajaanku sungguh aku buka, agar justru yang kecil dapat masuk juga. Adik-adik, mari kita satu dalam doa untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kak Susan, Kak Erli, dan Kak Sanja. Tuhan, pimpinlah kakak-kakak kami untuk dapat menebarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami. Bicaralah, sebab kami siap untuk mendengarnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat pagi, salam sehat semua. Nah, sebelum adik-adik mendengarkan cerita dari Alkitab, kita baca Alkitab dulu ya. Bacaan Alkitab saat ini terambil dalam Perjanjian Lama, Yesaya pasal 56 ayat 1 sampai 8. Yesaya pasal 56 ayat 1 sampai 8. Dan akan dibacakan oleh adik Michael Hendiego. Silakan adik Michael. Shalom, selamat pagi. Pada hari ini saya akan membacakan Yesaya 56 ayat 1 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang pada keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari-hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan menahan diri setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu hendak Tuhan memisahkan aku daripada umat-umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan. Kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang kukendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan rumahku dan di lingkunganku, tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan, dan nama itu lebih baik daripada anak laki-laki dan anak perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap, dan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri
kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya. Dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Akan aku berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka, dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi selagi tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, demikian pembacaan Alkitab untuk hari ini. Terima kasih, Michael. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pernahkah adik-adik merasakan atau mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan atau tidak nyaman di suatu tempat? Pernah? Oh, pernah ya. Nah, sama seperti bangsa Israel. Dalam bacaan ini, mereka sedang berada di tempat pembuangan, yaitu di Babel, karena mereka dihukum oleh Allah. Mengapa ya mereka dihukum oleh Allah? Karena mereka tidak taat dan setia kepada Allah. Lama loh mereka menderita di pembuangan, berpuluh-puluh tahun lamanya. Itulah sebabnya mereka butuh pertolongan Tuhan. Nah, adik-adik, meskipun mereka dihukum oleh Allah ke tanah pembuangan, tetapi Allah tidak melupakan mereka. Allah tidak membiarkan mereka. Adik-adik tahu siapakah Allah? Tahu. Allah adalah Allah pencipta. Allah yang jadikan semua langit dan bumi serta segala isinya. Dan Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa." Nah, anaknya ini yaitu Yesus Kristus. Dia karuniakan, Dia berikan karena kasihnya kepada umat manusia, kepada kita semua. Nah, adik-adik, karena Allah itu selalu setia, Allah itu sayang kepada umatnya. Tetapi umatnya seringkali tidak taat dan setia kepada Allah. Nah, adik-adik, ketika umatnya sudah merasa begitu berat penderitaan mereka, maka mereka meminta pertolongan. Kepada siapa mereka meminta pertolongan? Nah, mereka meminta pertolongan yaitu kepada Allah. Adik-adik, ketika mereka meminta pertolongan kepada Allah, maka melalui Nabi Yesaya, Allah menyampaikan pesannya. Begini firman-Nya di ayat 1 bacaan tadi. "Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku
akan dinyatakan. Nah, sebentar lagi kata Tuhan Allah yang disampaikan melalui Nabi Yesaya, akan datang keselamatan. Mereka akan dipulihkan. Namun harus taat akan hukum dan tegakkan keadilan. Senang sekali karena dikatakan sebentar lagi akan datang keselamatan. Syaratnya taat dan setia pada hukum. Adik-adik, nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada umatnya bukan lagi untuk dibuang, tetapi untuk diberikan keselamatan asal taat dan setia. Itulah janji yang indah yang diharapkan oleh umat Israel, yaitu keselamatan. Bahwa mereka akan menerima keselamatan asalkan taat dan setia melakukan hukum Tuhan dan hidup adil, agar supaya mereka bisa merasakan kebahagiaan. Adik-adik, contoh salah satu untuk taat hukum, salah satunya itu ada 10 hukum kan? Adik-adik tahu hukum yang keberapa? Untuk hari Sabat, memelihara hari Sabat, itu hukum yang keempat. Keluaran 20 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Artinya bahwa harus setia untuk beribadah karena hari Sabat adalah hari yang kudus. Kan sudah seminggu, sudah 6 hari bekerja, sudah 6 hari mereka melakukan berbagai hal, maka hari ketujuh itu dikuduskan. Dan mereka harus memelihara Sabat. Dan selain itu, mereka juga diminta untuk menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Kenapa adik-adik? Karena perbuatan jahat itu kan dosa. Dosa itu siapa yang tahu dosa artinya? Sesuai firman Tuhan, 1 Yohanes 3 ayat 4, pelanggaran hukum Allah itu adalah dosa. Nah, contoh dosa dari yang dilakukan oleh umat Israel. Mereka bersungut-sungut, mereka suka melawan, mereka suka memberontak, mereka percaya berhala. Pokoknya bandel deh. Nah, pada kita juga sering begitu ya adik-adik. Kadang kala suka bandel, suka melawan, suka memberontak, suka bersungut-sungut sama seperti umat Israel. Nah, karena begitu banyak dan ada hal-hal yang mereka lakukan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, sekarang ada pesan lagi yang disampaikan melalui Nabi Yesaya. Berpesan bahwa ketika ada pemulihan, ketika mereka bertobat, ketika mereka taat dan setia melakukan firman Tuhan, maka mereka itu terus-menerus akan diberkati oleh Tuhan. Selain itu, banyak lagi nubuatan-nubuatan yang disampaikan atau nasihat-nasihat atau khotbah-khotbah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya tentang Mesias sebagai juru selamat. Itu akan datang
untuk membebaskan bangsanya dari dosa-dosa. 2000 tahun yang lalu kan sudah terbukti nubuatan ini. Nah, adik-adik, siapakah dia yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya? Dia adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, adik-adik, sebagaimana Tuhan memberikan keselamatan kepada umat Israel, dengan harapan mereka tetap setia dan taat pada perintah, pada hukum Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, maka kepada kita juga diingatkan dan disampaikan bahwa Tuhan sudah memberikan keselamatan kepada kita. Karena itu, jadilah anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Tinggalkan semua perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki Tuhan. Kita harus setia, kita harus taat. Berikan semangat kepada diri kita, berikan komitmen kita bahwa kita akan taat dan setia melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah cerita untuk saat ini, dan adik-adik diharapkan bisa menuliskan janji imannya, janji kesetiaanmu kepada Tuhan, lalu kirimkan kepada kakak-kakak pengurus lewat WhatsApp ke Kak Erli, Kak Manda, dan Kak Mona. Boleh juga ke Kak Sance. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat siang. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tadi sudah mendengar cerita, dan sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan persembahan itu dapat disampaikan melalui orang tua dan akan dikirim di gereja, atau ada barcode, scan barcode-nya yang ada di layar di HP Anda, HP adik-adik atau laptop. Di situ ada barcode yang acak, itu bisa di-scan, dan di situ ada angka yang harus diisi untuk menjadikan persembahan syukur. Terima kasih adik-adik, dan kita akan menyanyi persembahan syukur ini, dan kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan. Kita nyanyi Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, dan sebagai sulur pada jalanku. Menerangi jalanku, firman Tuhan, firman Tuhan, pelita hidupku.
bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mendengar firman Tuhan dan kami telah memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi pelayanan kasih dan keadilan untuk pelayanan di dalam rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kami anak-anak yang besok akan sekolah, besok akan belajar kembali seperti biasanya di sekolah. Tuhan, tolong kami, bukalah pikiran kami, berikan kepandaian kepada kami ya Tuhan, supaya kami juga bisa menjadi anak yang pandai dan menjadi anak-anak yang bijaksana. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Dan kita akan berjumpa lagi minggu yang akan datang. Dan kita akan menutup ibadah kita dengan menyanyi Kidung Ceria 359. Judulnya Sudah Waktunya. 359 Sudah Waktunya, dan kita akan menutupi dengan doa. Kiranya Tuhan beserta anaknya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Nah, kita tutup mata, kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami, kekuatan dan kesehatan. Besok kami akan menempuh hari yang baru, di mana kami akan bertemu dengan teman-teman kami di sekolah. Dengan berkat yang Tuhan berikan, Tuhan menyinari kami dengan sinar Tuhan, menghadapkan wajahnya kepada kami anak-anak, dan memberikan kami berkat. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, acara kita sudah selesai. Sampai berjumpa minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Shalom. Step to the front and go back. Step to the front and go back. Step to the front and go back. They are the opposite.